Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Tadi ada orang yang kayaknya gemuk tapi lemaknya nggak dominan, daerah perutnya. Ada orang yang kurus tapi kok visceral fatnya tinggi gitu-gitu. Kenapa itu? Ya. Kalau kenapanya, balik lagi kita harus gali ya, dia lifestyle-nya gimana, dia kebiasaan makannya, kebiasaan olahraganya gimana. Nah itu memang betul, jadi ada orang yang gemuk, tapi lemaknya ternyata sedikit, ternyata dia gemuknya otot ya, tadi kayak Aderai gitu ya, gitu. Tapi ada nih orang yang kurus, tapi ternyata lemak visceralnya over, gitu. Nah itu kita sebut sebagai, ada namanya normal weight obesity. Gitu. Itu apa, orang kelihatannya kurus tapi sebetulnya dia kegemukan. Nah, lo bingung nggak? Iya, dan ini ternyata lebih berbahaya kalau menurut berbagai penelitian ya. Kenapa? Karena dia kan kelihatannya kurus nih, berat badannya secara timbangan normal. Tapi kok lemaknya berlebih, kenapa? Nah, berarti kan ada satu komposisi tubuh dia yang kurang. Nah, biasanya itu ototnya kurang. Jadi orang yang normal weight obesity ini biasanya lemaknya lebih, ototnya kurang. Nah, orang yang kayak gini itu lebih berbahaya, lebih rentan kena penyakit, lebih rentan jongkok dan lain-lain. Kenapa? Karena di samping lemak itu berbahaya, otot itu sebagai suatu hal yang melindungi kita lah secara kesehatan, ya gitu, yang membuat kita tuh kuat. Dan otot itu jangan lupa dia ada di mana-mana tuh. Jantung pakai otot, ada otot jantung, otot pernapasan, otot di pencernaan dan lain-lain ya. Jadi kalau orang ototnya kurang, biasanya otot-otot lainnya tuh ikut kurang juga, gitu. Jadi kesehatannya secara keseluruhan biasanya kurang baik. Gitu. Oleh karena itu yang ngerasa kurus-kurus nih, ya sebaiknya cek bener nggak lemaknya itu normal, atau jangan-jangan lemaknya sebetulnya over, cuma nggak ngeh karena badannya kelihatannya kurus. Iya betul dok, karena ada beberapa teman-teman juga yang kayaknya badannya slim gitu, cenderung stunting sih, karena saking kurus. Dia minum itu obat dokter. Obat kolesterol. Obat gitu kolesterol. Loh kenapa? Iya aku udah cek, ternyata ke dokter penyakit dalam ada kolesterol. Kok bisa karena kurus? Tapi ternyata seperti itu dokter ya faktornya. Banyak itu. Banyak ya. Nggak cuma 1-2 ya. Jadi ini ajakan penting nih dari dokter Anissa, Sobat Maestro dan pemirsa YouTube channel. Kalaupun Anda merasa IMT saya normal, belum tentu dokter ya. Cek dulu pakai timbangan komposisi tubuh supaya kita tahu lah. Dan kalau ada apa-apa kita bisa antisipasi. Bisa dilakukan nanti. Betul. Dokter, kalau orang sudah obesitas, sudah kegemukan lah, ini sesuai dengan penguasaan kedokterannya Dokter Anissa ya, dari spesialis gizi klinik, itu adakah rumus makanannya seperti itu dok, supaya dia nggak, kan orang paling takut sebenarnya diet karena takut lapar kan dok? Iya betul. Bener nggak sih ada cara saya nggak kelaparan tapi berat badan bisa berkurang gitu dok? Ya. Ini yang menarik ini. Ya. Jadi sebetulnya terapi obesitas itu memang harusnya personalized. Jadi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi kalau dibilang ada nggak template-nya? Ya kalau dibikin template bisa aja, tapi belum tentu itu akan tepat untuk semua orang. Ya, jadi emang baiknya diperiksa masing-masing, terus dianalisis apa sih yang bikin dia gemuk. Nah tiap orang kan beda-beda tuh. Ada yang karena kurang aktivitasnya, ada yang karena ngemilnya kebanyakan, ada yang sukanya jeroan, ada yang sukanya gula. Nah dari situ nanti kita akan ngobrol biasanya. Ada yang misalnya susah dietnya, kita cari nih jalan tengahnya. Untuk per pasien mungkin akan berbeda solusinya. Ya. Tapi kalau untuk secara umum, lifestyle gimana sih supaya kita tuh nggak gampang gemuk? Nah, itu makan teratur gitu. Jadi kalau dibilang takut diet karena takut lapar,
Mungkin karena selama ini yang beredar di masyarakat adalah info-info yang kurang tepat gitu. Jadi kan sering nih kita dapat iklan turun sekian kilo, tapi makannya cuma makan buah gitu, ya kan. Nah, hal-hal kayak gini yang akhirnya mempengaruhi info yang salah di masyarakat, seolah-olah dia tuh harusnya kayak gitu, cuma makan buah atau nggak makan gitu ya. Saya nggak makan, saya lagi diet gitu. Padahal nggak kayak gitu. Jadi makanlah, tapi dengan cara yang benar gitu, dengan pola yang benar. Bukan berarti nggak makan. Justru kalau orang yang makannya tuh jarang ya, nggak teratur, sehari cuma makan sekali, cuma makan 2 kali, itu biasanya dia akan ngemilnya banyak tuh. Jadi biasanya orang yang kegemukan justru adalah orang yang makannya nggak teratur gitu. Nah, berangkat dari makan teratur itulah biasanya yang justru menghambat dan menghalangi kita dari kegemukan ya. gitu. Baik. Mungkin itulah alasan kita mungkin ya Mas ya. Oke. Makanan tidak teratur. Terima kasih ya karena malam hari ini kita dapat Kayaknya Pak Iman sangat meresapi. Iya. Saya kebetulan makan teratur sih dok ya. Jam 7 saya pasti sarapan, jam 12 saya makan siang, tapi jam 9 saya ngemil, jam 11 ngemil lagi. Jam 11 malam ya. Ini menarik jadinya dokter, karena sebenarnya kalau misalnya ada orang yang workaholic gitu ya, atau yang memang tidak bisa tidur, insomnia gitu, ini kayaknya cenderungnya malah jadi ngemil dan kegemukan kan pada akhirnya. Itu memang ada kaitannya ya dok ya, maksudnya kalau nggak bisa tidur atau memang bekerja dan hingga malam, itu memang bawaannya kayak pengen ngemil. makan. Tapi saya tambahin dok, saya ada jam ngantuk dok ya, kadang-kadang jam 8 malam tuh saya udah ngantuk, mungkin lelah, tapi karena ada pekerjaan atau ada sesuatu, biasanya kami saya itu tahan dikit lah, selesain. Akhirnya jam 9 nggak ngantuk lagi dok, udah lewat. Jadinya lapar dok, seperti yang Dewi bilang. Itu gimana dok itu dok? Iya. Jadi dalam tubuh kita ini kan berlaku namanya irama sirkadian nih. Baik. Jadi jam alaminya tubuh gitu ya. Nah, tubuh kita tuh punya jam alami. Kapan sih harusnya kita tuh istirahat ya? Berbagai organ tuh ada jamnya masing-masing ya. Betul. Kapan dia harusnya istirahat, kapan dia bekerja paling cepat gitu. Nah, malam itu memang sebagian besar organ tuh harusnya istirahat. Gitu ya. Jadi orang yang suka begadang, jam tidurnya nggak teratur, itu berpengaruh juga memang jadi kegemukan. Karena berbagai hormon tuh jadi terganggu kerjanya gitu, jadi nggak seimbang. Terus akhirnya mempengaruhi ke pembakaran juga, ke metabolisme, terus ke nafsu makan juga gitu. Jadi orang yang suka begadang emang cenderung gampang gemuk gitu. Apalagi kalau kaitannya sama lapar ya, ya memang malam itu kan harusnya kita istirahat, organ tuh harusnya berhenti bekerja, khususnya maksudnya organ pencernaan ya, harusnya dia itu istirahat. Nah kalau kita melek, otomatis kan dia yang harusnya istirahat jadi nggak istirahat nih, gitu. Jadi lambung kita bekerjanya akhirnya lebih aktif dari yang seharusnya dia mau tidur, nggak jadi tidur nih, gitu. Jadi asam lambung juga akan lebih meningkat, jadi lapar. Nah kalau lapar akhirnya si malakama kalau nggak dikasih makan perutnya sakit, kalau dikasih makan kegemukan, perutnya sakit juga karena itu bukan jamnya perut untuk mencerna makanan gitu. Betul. Dan bahkan makan itu dipakai untuk mengusir kantuk dok. Ini pengalaman pribadi dok ya. Kalau ada Liga Champion nonton bola, kan sebenarnya itu mulainya jam 1:30 jam 2 ya. Walaupun tidur duluan bangun kan itu belum refresh lah ya. Dan supaya nggak ngantuk, saya sih hanya sederhana aja, mie instan 2 bungkus sama telur setengah matang gitu aja. Jadinya jadi pengusir ngantuk malah. Betul. Jadi kayak Pak Iwan tadi, harusnya jam 8 udah ngantuk nih, harusnya kan tidur. Tapi tubuh dipaksa beraktivitas, akhirnya kan otak aktif lagi. Gitu. Jadi makanya memang 1 jam sebelum tidur kalau bisa tuh off aktivitas, terutama screen. Jadi gadget off, TV off gitu. Karena kalau enggak ya itu akan memberikan sinyal ke otak kita yang akan diproses. Akhirnya otak kita nggak istirahat. Gitu. Akhirnya jadi nggak ngantuk. Nah, jadi simply apapun aktivitas yang dilakukan ya akan bikin nggak ngantuk gitu. Karena otaknya kan jadi terjaga gitu ya. Jadi memproses aktivitas itu ya, termasuk makan, minum, apalagi kerja ya kan jadi melek malah hilang ngantuknya, tapi nggak bagus. Nah itulah. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang
cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat,